Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal. Jadi video kali ini sebenarnya tuh Adit lagi pulang guys ya. Jadi kameramen aku Adit, sekaligus juga kiper di sini. Sebenarnya ada dua sih kipernya ya, dan Adit salah satunya. Itu lagi pulang. Jadi sekarang aku lagi ngevideoin sendiri. Sini ada Akmal, cuma Akmal lagi mandi. Nah rencananya hari ini aku tuh ingin beli sesuatu guys, pengen hunting sesuatu, yaitu cana satu pair gitu guys. Nah sebelum kita hunting, aku tuh mau ngasih tahu juga ke teman-teman kalau kita sudah membuat tempatnya guys. Mau tahu di mana? Ada di dalam lemari itu tuh. Percaya nggak? Jadi lemari di kamar aku yang lama, ini kamar aku yang lama ya, tapi sekarang udah jadi studio guys. Kayak gini nih sekarang nih ya. Kalau kita room tour, muter, ini agak berantakan di belakang. Nah kayak gini, ada tank cana, juga ada ceng cana, dan disitu kan ada lemari. Lemari ini tuh sebenarnya kalau teman-teman pernah nonton video aku yang lama, aku juga nggak tahu video yang mana ya. Itu tuh udah pernah aku kasih lihat. Sebenarnya lemari aku tuh bukan sekedar lemari guys, tapi lemari Narnia gitu. Kita mau breeding cana di situ guys. Nih ya, mau aku kasih lihat ya. Jadi ini dia guys. Kalau misalnya kita masuk, sudah siap. Itu ada ruangan gitu loh. Tapi agak berantakan ya. Kayak gini. Itu dia guys. Jadi kalau teman-teman lihat di situ udah ada satu tempat cana yang kemarin aku udah siapin, nggak aku videoin karena diubah-ubah terus sama aku ya. Tapi tuh ada cananya sebenarnya isinya guys, satu di situ. Jadi kalau teman-teman tahu di sini tuh pernah ada cana Andrao. Ini kebuka bukan karena lompat, tapi si cananya Andrao aku masukin sana buat trial. Kira-kira dia nyaman atau enggak guys. Cuman awalnya tuh aku mau ngepairin yang ini. Cuman asa agak sayang gitu loh ya. Karena aku hampir dapet ada lagi cana Andrao yang cukup bagus, pinnya cukup tinggi. Cuman si cana itu tuh udah keburu keduluan sama orang lain. Awalnya kita mau ngepairin dia, cuman katanya ngepairin tuh agak susah, jadi mendingan beli pairnya aja buat pemula kayak aku guys. Nah kita langsung lihat aja di sini tempatnya. Kita masuk ke lemari. Ini udah ada tempat. Nah ini dia guys, agak panas di sini memang ya. Cuman ini tempat yang cukup oke kalau menurut aku untuk menyimpan si percana-canaan ini nanti untuk ngebreeding, karena di sini tuh lebih apa ya, lebih tenang gitu guys, walaupun agak anget sih di sini. Ntar aku bakal coba riset lagi ya. Setahu aku sih kalau cana itu kan beberapa, apalagi cana yang mau aku breeding. Oh ya btw aku mau breeding cana Andrao guys ya jadinya ya. Walaupun di komentar dan di voting kemarin tuh waktu aku bikin voting di YouTube banyakan pulcra, cuman dengan tank sekecil ini 72 kali 40 kali 40, katanya itu mendingan Andrao. Soalnya kalau misalnya pulcra tank segini tuh terlalu kecil guys. Pulcra itu tuh harus 1 meter lah minimal ya, 1 meter kali 40 kali 40, oke pulcra bisa. Cuman kalau misalnya segede ini paling Andrao atau Bleheri atau mungkin Limbata masih bisa lah. Soalnya Limbata kan nggak terlalu gede juga. Cuman karena aku sekarang juga lagi suka Andrao, dan di komentar juga banyak yang ngasih tahu kalau Andrao paling cocok ya. Jadi akhirnya kita bakal beli cana Andrao. Nih bakal aku kasih lihat cana Andrao sebelumnya yang ada di sini guys. Kelihatan nggak ya? Ini udah kita running airnya udah seharian nih, udah dari kemarin guys, kemarin siang. Itu juga kalau teman-teman perhatiin ya, aku udah ngasih kayak semacam tali rapia, cuman warnanya hitam, jadi nggak terlalu kelihatan. Tapi nggak terlalu mengganggu estetik juga guys, tuh ya. Ada tali rapia hitam, di sini juga ada ekor tupai, dan katanya itu semakin banyak tempat sembunyi kan semakin bagus. Jadi kita taruh ekor tupai kayak gini, lumayan banyak. Dan juga kita pakein ini kayak pot tanah liat gitu guys. Aku taruh satu di sini dan satu lagi di sana. Dan aku juga ada kayu di situ kalau teman-teman ngeliat ya. Ini ada cananya sebenarnya, ada Andrao satu, cuman nggak tahu deh dia kemana ya. Saking bagus untuk ngumpet, sampai-sampai dia aja nggak kelihatan sih asli. Ini kalau misalnya berhasil dan kalau misalnya banyak yang request juga buat tetap breeding pulcra, kayaknya di sini masih bisa nih, bisa sampai sana sih sebenarnya sih guys. Ini lumayan luas asli deh. Jadi ini tuh jadi gudang gitu loh. Tuh ya, tuh ada boneka sapi juga di situ. Gudang-gudang, di sini ada tas-tas juga. Ini ada inkubator aku yang dulu, cuman nggak ada isinya. Kayak gini berantakan, sorry guys. Cuman ini masih luas, jadi masih bisa. Kalau misalnya memang berhasil, ya udah bagus. Cuman ya kalau misalnya siang-siang kayak gini emang agak panas. Jadi andai kata memang dia harus menggunakan kipas gitu, bisa sih. Ntar kita bakal coba pakein kipas ya guys ya. Seperti itulah ya pokoknya ya. Ini sudah siap untuk si tanknya. Semoga cananya nanti bisa beradaptasi di sini. Jadi kita sekarang mau ambil aja langsung cananya. Aku udah janjian sama orang di Cikutra. Tadi sih waktu dilihat sih udah cukup gondrong gitu cananya. Tapi sebelum kita masukin nanti, yang ini kita serok dulu. Cuma nanti aja ya. Sekarang biarin aja mereka di situ. Oke, jadi kayak gitu. Sekarang kita langsung aja ciao ke sana guys. Kita lihat kira-kira cana Andrao-nya itu tuh bakal kayak gimana. Yang bakal kita breeding di sini guys. Oke, kita udah sampai di sini rumahnya Kang Ciweng di sini ya. Iya. Kenapa dipanggil Kang Ciweng? Gak tahu ah, teman-teman pada manggilnya. Kan cireng, aci digoreng, ciweng, aci di apa nih? Bingung dia guys. Goreng ya. Aci digoreng gitu. Nah jadi sekarang kita mau ngambil si Andrao-nya. Ada di sini
sebenarnya guys. Cuman sebelum kita ke Androidnya, ternyata di sini juga ada Asiatica Kang, ini Kang. Asiatica ya. Oh, ini lumayan banyak nih mutiaranya ya. Si white spotnya ya. Ini sempat jadi Kang kalau ini Kang. Ya sempat. Di sini jadinya gitu. Di tempat sempit kayak gini. Di tank kecil. Tank kecil lah maksudnya. Iya. Setahu kan kalau Asiatica gini kan dia harus agak gede gitu kan. 140 kalau nggak salah deh. Nah sebenarnya kemarin tuh aku tuh kayak bikin voting gitu kan. Yang ngevote tuh ada lumayan banyak lah, berapa puluh ribu gitu yang ngevote tuh, banyaknya tuh ke Pulcra. Tapi tank saya tuh 70 kali 40-an lah. Kayaknya paling cocok sih Andrao kan ya kalau tank segitu kan. Katanya kan kalau Pulcra kan harus 100 cm up tuh. Nah ini Asiatica ternyata di tempat sempit kayak gini bisa ya. Udah lama tapi Kang, itu berapa lama yang lalu Kang? Kira-kira sekitar 2 bulanan yang lalu lah kurang lebih. Lama lah kalau gitu mah ya. Wow, ini ada Asiatica. Ini juga dijual sebenarnya mah. Dijual ya. Dijual juga tuh guys. Coba tahu ada tuh. Kalau aku nggak ngambil Asiatica, soalnya Asiatica bosen pisan ya, malah hidup kita Asiatica semua ya. Aku kayak bikin di sana tuh banyak banget Asiatica lah Kang. Udah bosen kan kalau Asiatica deh. Ini ada apa lagi nih Kang? Ah ini mah kosong kok. Ikan kosong nih. Oh ini kosong guys. Ikan kosong. Oh ada pulkra itu. Ada pulkra. Ya ampun gak dianggap cuy. Oh ada cuy nggak dianggap cuy. Astagfirullah. Itu peliharaan aja kalau itu mah. Ya itu mah tadinya sih buat di breeding juga gitu. Enggak disimpan di sana. Cuman belum itu raknya. Oh belum ada raknya ya. Ini bahanan atau gimana Kang? Ya bahanan. Emang suka juga berarti ya? Apa dijual juga nih sebenarnya kalau ada yang mau? Dijual sih kalau ada yang mau. Oh dijual juga guys ya. Gila sih. Dari Facebook juga nih kita menemukannya di Facebook ya, mau jual apa juga ada deh. Ini apa nih kalau ini nih? Limbata apa nih? Ya limbata itu mah. Oh limbata ada banyak banget sih kayak. Oh ada banyak, lokalitinya kan beda-beda gitu ya. Jenisnya banyak. Gak ngerti ini apa nih? Gak ngerti. Ini mah dapat dari sini ini mah. Oh Cikutra banget ini ya limbatanya. Asli Cikutra. Asli Cikutra guys ya. Ini apa nih kalau ini nih? Itu pulkra yang kecil. Ya? Oh ini pulkra juga nih. Kalau ini bukan asli Cikutra kan? Karena dia bukan dari sini kan? Bukan guys. Nah kita langsung aja nih ya ke bintang utama kita guys di sini dia. Ini mal lihat dari sini mal nih, kelihatan nih. Nah ini dia guys. Di sini pernah nelor nggak Kang dia Kang? Pernah ha, cuman gagal. Oh pernah nelor nggak gagal. Di sini di tempat kayak gini, nggak pakai apa-apa gitu, begini polosan aja. Paling pakai kayak ganggang itu apa? Oh ganggang gitu ya, pakai kayak hidrilla gitu ya. Gagal tapi ya? Gagal. Kalau menurut Akang sendiri nih, ini mah menurut Akang kira-kira gagalnya kenapa tuh Kang? Banyak sih kayaknya faktornya mah sih. Soalnya kalau misalnya di sini kita lihat tuh guys, ini kan ini suka dipakai Kang nih. Iya, ada mesin jahit. Ada mesin jahit di sini guys. Ini bener-bener kayak gitu ya, dia kaget kali ya. Di belakang juga ada mesin cuci sebenarnya. Jadi dia gak tenang kayaknya kawin. Benar itu. Gak nyaman lah. Gak nyaman kayaknya deh. Tapi mereka nggak pernah berantem gitu, udah harmonis nih. Iya, kalau itu alhamdulillah guys. Ini kalau misalnya ditaruh di tempat yang aman, yang oke mah, Akang yakin gak nih kira-kira bakal jadi ini? Jujur pertama kali sih Kang. Jadi saya juga masih nanya-nanya ke banyak orang yang udah pernah lah kayak gitu-gitu. Tapi di tempat kayak gini juga dia bisa nelor ya walaupun nggak jadi ya. Bisa sih ya. Soalnya kan kalau Androma jadinya cana kerdil kan. Nggak terlalu besar gitu. Ukuran segini udah gede banget ya kalau buat dia ya. Sebetulnya ukuran segini. Ini yang si jantannya ini ya. Bedanya jantan betina Akang ngerti nggak Kang? Nah ini yang betina. Bedanya apa tuh? Udah gendong telur lagi. Itu yang jantan. Udah gendong telur. Oh udah gendut ya yang betina ya. Oh kalau tempatnya nyaman mah nggak lama kayaknya ya. Nggak lama. Insya Allah kayaknya mas sekarang dibawa besok pagi bisa ngawin gitu. Kan ngebola nelur. Kalau misalnya kita bisa lihat dia ngebola sih hoki banget sih guys. Kayak gitu keren sih ya. Jadi langsung diangkut aja deh ini. Oh udah langsung diangkut aja deh Kang lah. Mangga. Oh langsung diangkut aja. Aduh guys, semoga bisa ya guys ya di rumah ya. Nanti kita bakal coba tanya-tanya lagi aja ke orang yang lebih ngerti lah ya. Maksudnya Akang juga ngerti sih, aku tanya ke Akang juga bisa. Ntar kita kan lebih banyak lebih banyak masukan orang gitu kan. Sama kita jadi kayak dikumpulin yang terbaik, kita bakal ikutin kayak gitu. Yaudah Kang, itu lumayan gondrong. Ntar kita bakal lihat lagi detail di rumah ya. Kang nuhun ya Kang ya. Yap, sama-sama. Kita coba untuk bener tuh mal ngeliatin lagi mal gondrongnya mal tuh dia mal emang pengen dibungkus tuh langsung sebar pesona pengen masuk ke YouTube terus kayak gitu tuh ikan-ikan ya. Kenapa ya? Kalian lihat nah, estetik kan? Kayak gini Kang kalau mau masuk YouTube Kang, karena langsung pada kan. Tahu lah gitu. Tahu gitu loh dia tuh. Terus mengapresikan. Gila. Udah kita langsung bungkus aja sekarang yuk guys. Oke. Guys, jadi ini dibungkus. Cuman kalau rumah deket mah aman ya Kang ya, kayak gini juga ya. Dia nggak boleh digabung dipisah lagi, nggak boleh berarti ya. Ntar cerai ya dia kalau dipisah ya. Tapi kalau misalnya sebentar masih nggak apa-apa. Sebentar nggak apa-apa ya. Kalau terlalu lama berpisah. Lagi. Oh, oke. Nggak bisa, tapi bisa rujuk lagi dia. Oh bisa ya, bisa guys. Nggak akan kita pisahkan kok. Dia hidup semati. Yang Akang tahu nih Kang, nggak tahu ya, kalau misalnya nggak tahu juga nggak apa-apa. Dia setia atau misalnya bisa ganti-ganti pasangan Kang? Kalau yang kayak gitu. Bisa. Oh misalnya kita kayak pengen selective breeding nih, mau yang lebih gondrong lagi nih pasangannya mau gondrong, bisa aja berarti dia. Cuman prosesnya harus disekat lagi dulu gitu. Dari awal lagi ya. Ini Akang juga beli udah jadi ya Kang ya, udah peret ya.
pernah beranak katanya kan, tapi dulu di orang sebelumnya gitu ya. Di orang sebelumnya. Semoga di orang Saya belum sesudahnya. pakainya mungkin. Semoga di orang sesudahnya juga ya, di kita juga bisa ya. Amin. Oke, sudah dibungkus guys. Gak sabar mal, ntar di rumah kita bakal lihat ya kira-kira bakal kayak gimana. Oke guys, jadi sekarang udah sampai rumah dan ini dia tempatnya seperti tadi awal banget aku kasih lihat ke teman-teman ya. Dan di sini tuh udah ada canaan raos satu, tadi sempat keluar guys. Kita sengaja sih tadi sebenarnya mal buat ngetes kira-kira nih airnya atau segala-galanya aman atau enggak kan, pakai tali rapia gitu-gitu juga. Nih teman-teman lihat dari atas ini bisa dimuat tuh. Ada tali rapianya mal di situ mal sebenarnya. Kan kalau dari depan bener-bener nggak kelihatan. Dan kalau dari depan nggak sejernih dari atas. Kalau dari atas lumayan jernih ya. Dari depan masih agak butek atau mungkin efek lampu atau gimana juga nggak tahu. Cuman ini kita bakal coba buat ambil si andronya. Gila, di mana andronya cuy? Aduh, dia bisa ngumpet nih. Ngumpet di mana dia? Jadi berhasil mal. Harusnya harus banyak tempat ngumpetnya dan berhasil kita. Sampai pusing nyarinya guys. Agak nyesel sih aku ngasih ikan. Oh, lu mau ngetes sih. Tadi keluar mal. Cuman emang dia tuh jenis ikannya agak muyung gitu loh. Jadi udah agak muyung. Kalau di sini dia jadi makin nyaman, dia makin muyung deh guys. Coba sini ya. Mana dia cuy? Oh itu tuh. Kok nggak ada ya? Loh, kok hilang? Wah, hilang emang. Hebat banget. Iya, harusnya udah keluar sih. Oh itu kak itu. Mana? Di tengah, Ada. di tengah, di bawah kayu, Di bawah kayu. samping kayu, belakang kayu. Mana? Nah tadi dia di sana dia. Saya diangkat-angkatin loh. Si batu di belakang batu. Sekarang ini kita matiin dulu mesinnya guys ya. Ini di belakang ini. Nah, mesinnya kita matiin dulu guys. Mesinnya kita matiin dulu ya guys. Nah ini Bang sini. di belakang kuat itu. Lah, sumpah mah. Tadi ada kok. Beneran. Gila ini pro juga dia ya. Main petak umpetnya ya. Nggak kelihatan ya. Tadi sempat ngeliat kakak mah. Lihat guys. Terus kita harus keluarin semua ini mah. Dia gua tadi. Wah, sumpah kok hilang ya? Gila sih. Filter berarti. Oh iya kayaknya. Bisa tadi larinya dari tengah ke sana. Lah, apa itu ya? Nggak ada ya? Guys, sebentar ya guys ya. Kita coba cari dulu ya. Ini nggak dapat guys. Dari mana? Dari mau berada ya. Berarti kalau untuk hidingnya udah cukup ini mah. Cukup bagus mah. Sampai kita aja nggak bisa nyari. Kita aja nggak bisa nyari ya. Masalahnya itu ya. Susah nyari cuy. Ya, sebenarnya iya sih. Cuman gimana mah harus spesial mah. Ya guys, kita keluarin dulu ya. Bentar ya. Hal-hal yang seperti ini kita keluarin dulu. Ini udah gimana mungkin nih guys nih. Tali rapia ini. Kayak gini. Oh. Keluarin. Sumpah kok susah ya, agak kesel mah. Dulu hilang ya mah? Gak mungkin. Lah, dia sangat cepat ya. Oh itu, tuh guys, nih guys, sumpah. Tuh dia mana nih mal nih. Tuh, sesar ya. Sisa. Bawa. Nah, hilang lagi dia. Oh itu, nih guys, ini andro yang lama. Banget ya, parah sih. Berarti udah cukup oke lah. Cuma ini kita masukin lagi. Masukin sini mah. Jadi guys, aku tuh pakai timer juga kayaknya, gak cuma buat lampu mah, tapi buat ini juga mah, buat aerator juga. Jadi aerator dinyalain siang-siang, malam-malam mati. Masukin sini dulu ya. Kita betulin lagi guys ini guys. Oh, udah bagus-bagus. Tinggal settingnya mah. Wis. Nggak susah sih, setting ini doang mah. Sini. Tadi juga ada, kita ada tanaman yang ada potnya, ada yang nggak ada potnya. Kalau yang ada potnya dia taruhnya di samping-samping sama belakang. Nah, ini ada potnya guys. Terus ini, nah siap. Selanjutnya ini, taruh sini. Oke, terakhir ini taruh sini sekalian buat ngeganjel. Nah ini sebenarnya banyakinnya di sini. Aja sama kakak tuh banyakinnya di sini. Biar ada feeding-nya lah, feeding place-nya lah mah. Sana jadi makan apa di situ. Ini hiding place, feeding place. Dah. Seperti ini ya, langsung pada basah semua ini dan agak butek guys. Nanti kita masukin ikannya, cuman sama kita di videoin lagi sih besok atau malam sih. Gak akan langsung kita kasih makan, cuman di video kali ini kita bakal coba kasih makan guys. Ini kita aklimasi dulu ya. Ini ikannya dari tadi lompat-lompatan terus. Ukurannya sama gak sih mah? Pengen dibandingin dikasih lihat tapi nanti takut selingkuh mah. Nanti kepikiran selingkuh. Ini dia ya, kita aklimasi dulu. Cakep sih. Cocok lah ini. Yang jantan betinanya kelihatan, yang jantannya itu dia lebih muntah kan guys. Muntah tuh mah. Iya, habis makan ulet Hongkong dia. Emang ulet Hongkong atau ulet Jerman katanya bagus sih buat ini sih, buat breeding guys. Kan penuh dengan protein dan kalau tempatnya nyaman sih mungkin gak lama dia bakal langsung ini sih, langsung settle dan katanya sih bisa ngebola sumber telur guys deket-deket ini. Itu udah gendong telur katanya si betinanya ya, walaupun aku juga nggak terlalu ngerti ya. Katanya sih kayak gitu guys. Ini dia tuh. Bagus ya. Ini sudah pasangan nih. Gila banyak banget macan andro di rumah kita ya. Ada berapa ekor?
ekor. Ada yang lompat lagi waktu itu. Udah kayak gitu ya guys ya. Ini kita aklimasi dulu. Ntar kalau misalnya udah siap bakal aku langsung masukin guys. A few moments later. Guys, ini udah cukup waktunya. Kita langsung aja masukin ya. Dia udah mulai stres gitu. Kita masukin dia pelan-pelan. Tapi sepertinya air lamanya sih yang ada uletnya nggak akan kita masukin sih. Maksudnya uletnya nggak akan kita masukin juga guys. Kotor itu uletnya. Yang akan dimakan lagi sama dia kayaknya. Ayo masuk ya. Kita masuk mah? Uletnya masuk nggak ya? Wah, dia nggak mau masuk cuy. Wah, masukin mulutnya. Ikut masuk bareng dia uletnya. Oh, masuk guys. Muntahan uletnya masuk guys. Gua nih. Wah, mereka berpisah guys. Wih, bagus yang ini mah. Yang ini lumayan tau. Ini mah gondrong guys. Ada satu lagi mana? Tuh ada satu lagi guys. Dia si betina ya. Kasih nama deh ya, kasih nama ya. Kira-kira mau namain siapa? Kalau ini berhasil sih nanti si Elmo pengennya di ini mah. Si Elmo pengennya di orang ketiga. Enggak, jangan lah gila. Orang ketiga guys. Sangat amat menyeramkan ya. Si Elmo pengennya kayak dibikin pairing gitu sih sama kita sih. Ini mereka masih berpisah guys, belum bersama guys. Ini malah kelihatan nih mal di atas tuh mal tuh. Ada satu ekor yang dia tuh udah mendapatkan ininya kayaknya ya, tempat enak nih guys. Wah, langsung masuk ke dalam ya. Masih adaptasi dia. Soalnya kalau buat di breeding kayak gini sih biasanya mentalnya kan nggak terlalu dilatih, jadi ya bodo amat sebenarnya sih guys. Kalau buat mentalnya mah ya, makanya kalau mental biasanya kan nggak sampai 1000 ini gitu loh. Kalau untuk permental-mentalan mah, jadi memang berbeda banget gitu guys. Peruntukannya tank yang untuk di mental sama enggak. Cuman yang kita lihat tadi mah kalau di sana memang bukan buat di breeding sih ya kalau dari tanknya, soalnya sama sekali nggak ada kayak semacam ekor tupai gitu-gitunya. Terusnya untuk ukurannya juga harusnya agak gede gitu loh. Apalagi untuk Channa asiatica tuh lebih gede lagi harusnya guys. Ini si jantannya malah lebih muyung deh loh masuk ke dalam sana. Ini betina ya ini ya. Pokoknya si jantan sama betina kalau di sini bedanya lebih gondrong yang jantan guys. Walaupun nggak selalu ya. Cuman memang katanya tuh biasanya jantan tuh lebih gondrong sih. Pada kemana mal? Hilang ya? Udah hilang guys. Di belakang pot ya. Kayaknya itu memang spot paling menyenangkan untuk mereka guys, di belakang pot ya. Kita juga harus benar-benar ini sih memperhatikan kondisi air sih. Air harus bagus sih guys. Jadi kita ganti air juga gitu kali ya. Atau gimana ya guys ya, kalau Channa kayak gini kalau nggak salah sih diganti air sering-sering nggak boleh sih. Kayak jadi stres. Menurut teman-teman gimana? Tulis kolom komentar. Terusnya ini nih mal nih, kita bakal penuhin atau enggak nih mal? Ini kan kita cuma segini nih nasinya. Kita apakah penuhin segini atau penuhin lagi atau mungkin kurangin? Gimana? Tulis aja di kolom komentar lah pokoknya ya. Mereka pokoknya di situ lah. Pokoknya kalau misalnya mereka udah bersama lagi sih udah aman sih. Ini jangan di memang kelihatan nggak burem ya? Kayaknya kelihatan sih di kamera, cuma memang agak burem kayak gitu. Terusnya background juga sebenarnya ngaruh nggak sih guys sama substratnya, soalnya kita dihitam-hitamin aja. Kan underrow kan lebih cenderung ke hitam-hitam gitu loh. Saya emang kelihatan lebih estetik aja, malah hitam-hitam ada tanaman ekor tupai hijau, kelihatannya lebih estetik aja gitu guys. Pokoknya teman-teman tulis aja di kolom komentar ya. Oke, jadi kayak gitu guys, ini kondisinya. Besok bakal kita videoin lagi ya kalau misalnya mereka udah lebih adaptasi dan sekali kita kasih makan. Cuman abis kayak gitu sih kedepannya emang nggak akan kita sering-sering lihat mah. Jadi sengaja ini ditaruh tempat kayak gini, ntar kan bisa ditutup ya lemarinya. Ini kan lemari nih bisa ditutup tuh lemari ya. Ntar kita tutup aja. Cuman emang di sini agak panas ya untuk suhu ya. Berapa derajat kayaknya kali ya? 27 mungkin di sini ya. Kalau untuk udara 27 kayaknya ada ya. 27 kayaknya guys ya. 27 28 ya. Kalau Bandung kan biasanya 24 itu 23 mungkin ya. Kalau di luar mah sini sekitar segituan. Cuman kalau air biasanya lebih dingin sih. Mungkin kalau air mah 24 25 kali ya. Kita belum cek sih guys. Ntar kita pakai alatnya kali mal bisa ya. Pakai alat yang surface itu bisa kan ya buat ngecek. Tapi apa nggak bisa ya dia ya? Soalnya kalau di bawah 20 30 sekian mah kayaknya dia nggak kedeteksi sih. Tuh guys udah mulai keluar lagi deh betinanya ini ya. Si gendut ya? Ya ini udah mau ngomong kayaknya guys ya. Semoga besok sudah beranak guys ya. Kayak gitulah. Oke, jadi kayak gitu ya. Besok kita bakal videoin lagi ya. Semoga cepat berprogres. Kalau ini berhasil sih kita pelajari gimana cara laut burayaknya pastinya ya. Terus next di sini kayak nambah lagi bang. Oh ujung sana. Ada lagi. Gak apa-apa. Ntar kita tambah pulcra dan juga tambah yang lainnya guys. Oke, jadi kayak gitu. Semoga jadi ya. Oke. Guys, sekarang udah kebesokan harinya, tapi aku ini rekamnya pakai HP ya guys ya, karena pakai kamera riuh kalau ngerekam sendiri ternyata kayak tadi pas awal-awal tuh berat juga ya guys. Jadi kita pakai HP aja. Dan sekarang kita mau ngecek lemarinya guys. Kita mau lihat ini hari kedua si Channanya tuh bakal kayak gimana. Kita juga sekalian mau kasih makan. Karena biasanya di hari kedua atau bukan di hari pertama lah ya, itu tuh udah biasanya tuh udah mau kalau misalnya dikasih makan guys. Oke, kita langsung aja buka lemarinya guys. Lemari berisikan Channa ya guys ya. Definisi breeding Channa di lemari guys. Tuh ini udah gelap. Cuman kalau sekarang malam jadi agak dingin guys. Emang suhunya tuh kelihatan tuh Channanya tuh sudah terlihat. Entar lah kelihatan tuh nggak di kamera. Channanya udah mulai beradaptasi tuh. Gelap banget sih guys. Kita nyalain dulu lampunya ya. Di sini karena kebutuhan konten biar nggak gelap kita nyalain dulu. Cuman dia emang dibikin. Tuh kabur guys. Channanya tuh masuk ke dalam tuh. Tuh dia ya.
enak juga pakai HP, kita bisa ngezoom guys, jadi bisa lihat si cananya. Cuman satu, tapi kita coba buat kasih makan ya. Ini kita buka dulu. Oke, ini mah untuk hari ini saja ya, kita agak ganggu-ganggu. Tapi kedepannya juga tetap sih kalau kasih makan mah ya kasih makan guys. Kalau nggak dikasih makan ntar dia malah tidak bisa kawin guys. Terusnya bagusnya katanya bisa pakai ulet Jerman juga ya. Cuman sekarang kita pakai cacing aja dulu, karena ulet Jermannya di luar agak ribet. Kita ambil cacing dulu aja. Kasih ya guys, kasih di depan sini ya. Dia bakal maju atau enggak nih ke depan nih, kira-kira apakah dia akan tetap makan atau dia tetap bersembunyi guys. Nanti si ulet juga kalau misalnya memang nggak kemakan, itu bakal kita angkat lagi. Bukan si ulet, sorry, si cacing guys ya. Dan katanya sih kalau lagi proses breeding ini emang harus agak banyak dikasih makannya guys. Tuh mulai kedatangan ya. Ini si jantan nih, ukurannya lebih besar guys. Si jantan dia sudah mulai, tuh dia melihat. Dia makan guys, dia makan ya. Sudah mulai mau makan. Ini si jantan karena dia agak gondrong gitu. Si betinanya malah belum terlihat ya. Gedean deh guys, cacingnya gede banget ya, cacing-cacingnya gila. Aku nggak nyangka sih guys cacingnya bisa gede itu. Dia langsung kabur lagi guys. Cacing lagi itu dia guys, melihat lagi ya cacing ya. Nih. Tuh makan lagi guys. Ini gede cuman bisa kemakan ya. Gila, ini lumayan gede sih untuk andrau ya ukurannya guys. Memang sudah siap untuk kawin sepertinya ya. Kamu lihat pasangannya ya. Pasangannya lagi di mana ini aku nggak bisa lihat guys. Tuh nggak ada ya, nggak tahu di mana. Cuman kita harus memberikan cacing lagi karena yang satunya belum makan ya. Gila, yang satunya masih introvert guys, agak sulit untuk mencarinya ternyata ya. Tidak apa-apa, kita coba buat kasih cacing lagi guys. Ini benar-benar kalau misalnya mau breeding apa emang harus di-push atau sebenarnya kayak gimana guys? Tulis di kolom komentar ya. Kita juga pertama kali ini jadi takutnya masih agak salah. Dan oh ya, aku belum kasih tahu ke teman-teman ya, kalau misalnya si andrau ini dia tuh tipenya tuh yang ngeram telur gitu guys. Jadi nanti kayak anak-anaknya bakal dimasukin ke mulutnya gitu kalau nggak salah, dan dijagain sama jantannya. Tapi kadang-kadang tuh ada yang nggak mau ngurus ya, entah betinanya atau jantannya, kalau nggak salah tuh ada yang nggak mau ngurus. Jadi kalau ketika mereka mau ngurus itu bisa kita nggak pisahin. Tapi kalau misalnya ntar ada yang makanin telurnya atau makanin anak-anaknya itu harus dipisahin gitu sih guys katanya ya. Intinya seperti itu ya. Ini aku nggak bisa lihat satunya lagi di mana. Yang pasti tadi udah ada si jantannya udah mulai memperlihatkan diri. Dan si cacing ini nanti aku cek juga guys ya besok ya. Kalau misalnya masih ada, biasanya kan cacing kayak gini kalau masih ada bisa suka mati gitu guys. Soalnya dia kan kalau basah semua mungkin dari segi pernapasan gitunya keganggu mungkin ya. Jadi dia bisa mati, bakal kita angkat karena nggak boleh ada yang membusuk di sini. Guys, betinanya muncul guys setelah kita tunggu-tunggu guys. Apa ini si jantan yang tadi ya? Ini kayak si betina sih, soalnya perutnya gendut banget tuh. Akhirnya dia muncul ya. Ada bekas luka sedikit di atas itu guys. Ini aku dari agak jauh nih ya, jadi agak di zoom. Soalnya dia kayak takut gitu kalau misalnya dekat. Atau ini yang tadi ya guys, yang nyata betina sih. Kayaknya betina guys, dia suka masuk juga ternyata ke dalam sana cuy. Tuh dia masuk guys. Wow, dia udah nyaman sama tempatnya, itu dia ya. Oke, dia terlihat guys. Ini yang betina kan, karena beda kayaknya guys. Dia lebih nggak gondrong dibanding yang tadi kalau misalnya kita lihatnya. Cuma dia belum melihat cacing sepertinya guys. Cacingnya dia udah masuk ke dalam tanah guys, sehingga dia tidak terlihat, tapi sepertinya harusnya terlihat ya. Dia ngeliat guys, ada cacing yang bergerak-gerak, dia ngeliat guys. Ayolah lihat yuk. Oke, dia udah mulai. Kayaknya ya ini yang betina ya. Guys, tulis kolom komentar ini yang tadi atau bukan guys. Itu cacing. Oke, nggak dianggap cacingnya, biarin aja, berarti dia masih adaptasi ya. Ntar kita cek kalau misalnya cacingnya masih ada, kita harus ambil guys, kayak gitu ya. Oke, dia udah masuk lagi. Tuh dia ada guys di sebelah sana. Kelihatan jelas ya guys ya. Ternyata ya, kalau dilihat-lihat mereka sudah mulai beradaptasi, tapi masih pengenalan juga guys, kayak gitu ya. Oke lah, jadi mungkin kayak gitu ya guys ya updateannya untuk hari kedua. Semoga ini berhasil, dan kalau misalnya teman-teman ada komentar kira-kira nih kurangnya di mana sih, kalau nggak kayak harusnya kayak gimana, harusnya kayak gini kayak gitu, tulis aja di kolom komentar ya. Karena jujur ini pertama kali, dan yang aku pelajari sih sejauh ini seperti ini guys. Nggak tahu deh ya kalau misalnya ada cara lain, atau misalnya ada cara untuk memboostingnya ya supaya lebih cepet, kayak misalnya pakai fan lah biar dingin airnya, atau misalnya pakai heater lah, atau gimana lah yang kayak gitu-gitu, tulis aja di kolom komentar guys. Oke, jadi kayak gitu aja guys ya video aku kali ini. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan di share ke teman kalian sama hewan-hewan guys. Aku Iqbal pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.